Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir manajemen strategik studi kasus palm oil dan PepsiCo. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Latifah Handayani, Jia Yuspita, Nur Azizah, dan Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Jia Yuspita, NPM 18411157. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil PepsiCo. PepsiCo adalah perusahaan makanan dan minuman global yang berkantor pusat di Purchase, New York. Produknya dijual di lebih dari 200 negara dan wilayah seluruh dunia. PepsiCo muncul pada akhir abad ke-19 ketika seorang apoteker muda, Sal Braham, mulai menjual minuman penyegar yang disebut brand drink di apoteknya. Dan kemudian minuman itu berganti nama menjadi Pepsi Cola dan kemudian menjadi penantang utama untuk menyaingi merek Coca-Cola. PepsiCo juga mengakuisisi Tropicana, produsen jus bermerek terbesar di dunia, pada Juli 1998. Pada tahun 2014, PepsiCo menjadi salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di dunia yang memasarkan, mendistributorkan, dan menjual berbagai macam minuman dan makanan ringan. Yang selanjutnya ada profil RAN. RAN adalah sebuah LSM lingkungan terkemuka yang berbasis di San Francisco, California, yang telah bekerja untuk melindungi hutan-hutan dan hak asasi manusia yang tinggal di dalam dan sekitar hutan tersebut. RAN didirikan tahun 1985 oleh Mike Rossell dan Randy Hayes. Perusahaan RAN ini atau Rainforest Action bertujuan untuk perlindungan lingkungan. Dan perusahaan RAN mengidentifikasi 20 perusahaan manufaktur makanan global untuk yang terlibat dalam konflik minyak sawit, yaitu PepsiCo, Hayes, Nestle, Kraft, dan Smuckers. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. RSPO merupakan salah satu lembaga yang terdiri dari berbagai sektor industri kelapa sawit yang bertujuan mengembangkan standar global untuk produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. RSPO ini didirikan pada tanggal 8 April 2004 di Jenewa, Swiss. PepsiCo merupakan salah satu perusahaan yang menjual makanan dan juga minuman yang mendunia. Pesaingnya pun tentunya berasal dari perusahaan-perusahaan yang menjual produk serupa, seperti Coca-Cola, Nestle, dan juga Sprite. Dalam menganalisis pesaing dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan mengetahui keunggulan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh pesaing yang dapat dijadikan sebagai peluang baru bagi perusahaan. Keunggulan yang dimiliki oleh PepsiCo salah satunya yaitu produk mendunia dan memiliki pasar yang dominan. Saat ini produk PepsiCo dapat ditemui di berbagai negara. Target pasar utamanya adalah kalangan anak muda. Adapun keunggulan yang dimiliki oleh pesaing yang pertama yaitu Coca-Cola adalah sebagai inovator industri soft drink yang sampai saat ini masih menjadi kompetitor utama dari PepsiCo. Keunggulan yang dimiliki oleh pesaing yang kedua yaitu Nestle memiliki reputasi perusahaan yang baik karena selama ini Nestle banyak menawarkan produk-produk yang lebih mengedepankan pada kandungan gizinya sehingga baik untuk kesehatan. Keunggulan yang dimiliki oleh pesaing yang ketiga yaitu Sprite memiliki branding dan periklanan yang baik. Hal ini terbukti karena iklan Sprite lebih banyak ditemui di berbagai media dibandingkan iklan PepsiCo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari PepsiCo serta pesaing-pesaingnya. PepsiCo sendiri memiliki kekurangan yaitu produk dianggap tidak sehat dan terdapat banyak produk gagal. Kekurangan Coca-Cola sendiri
hanya berbasis pada kategori minuman saja, serta kekurangan dari Nestle, harga produk yang relatif mahal, dan kekurangan dari Sprite yaitu minuman soda tidak populer di kalangan orang yang sadar akan kesehatan. Berikutnya ada permasalahan palm oil. Meningkatnya permintaan minyak sawit menyebabkan deforestasi skala besar di Asia Tenggara. Hutan hujan dibuka untuk membuka jalan bagi perkebunan kelapa sawit di negara-negara dengan hutan tropis yang luas seperti Indonesia dan Malaysia. Hal ini sangat berdampak pada lingkungan dan masyarakat lokal serta menyebabkan kerusakan hutan dan lahan gambut yang kaya karbon. Selanjutnya, permasalahan PepsiCo. Perusahaan menghadapi kritik dari pemerhati lingkungan mengenai dampak operasinya terhadap lingkungan. Produk minumannya dikemas dalam botol plastik dan kaleng yang diduga oleh para aktivis lingkungan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Perusahaan juga dikritik karena kandungan dalam produk makanan ringan dan minumannya yang dituding menyebabkan peningkatan masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes. Dalam menghadapi kritik yang berkembang, PepsiCo mulai lebih fokus pada kritik pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Selanjutnya, solusi terhubungnya antara palm oil dan PepsiCo. Kebijakan tata guna lahan perusahaan, pengamat industri merasa bahwa PepsiCo memiliki peran penting dimainkan dalam menghilangkan minyak sawit atau palm oil, konflik dari pasokan makanan, dan bahwa perusahaan harus memperkuat kebijakan dan praktek minyak sawitnya dan berkomitmen untuk melindungi sumber daya alam dengan penggunaan lahan energi dan kemasan yang tepat dalam prosesnya. Bagi perusahaan, sebagian besar upaya keberlanjutan melibatkan pengurangan efek negatif yang dihasilkan dari produksi dan konsumsi produknya. Selanjutnya, kesimpulan. PepsiCo adalah perusahaan makanan dan minuman global. Pesaingnya pun tentu juga dari perusahaan-perusahaan yang menjual produk serupa seperti Coca-Cola, Sprite, Nestle, dan lain-lainnya. Perusahaan menghadapi kritik dari pemerhati lingkungan mengenai dampak operasinya terhadap lingkungan. Produk minumannya dikemas dalam botol plastik dan kaleng yang diduga para aktivis lingkungan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu juga, pengamat industri merasa bahwa PepsiCo memiliki peran penting untuk dimainkan dalam menghilangkan minyak atau palm oil, konflik dari pasokan makanan, dan bahwa perusahaan minyak sawitnya berkomitmen untuk memasok secara eksklusif dari pemasok dengan pasokan yang dapat dilacak, transparan, terverifikasi, dan akuntabel. PepsiCo berjanji warga dunia yang baik yang berkomitmen untuk melindungi sumber daya alam dengan penggunaan lahan, energi, dan kemasan yang tepat dalam operasinya. Bagi perusahaan, sebagian besar upaya berkelanjutannya melibatkan pengurangan efek negatif yang dihasilkan dari produksi dan konsumsi produknya. Demikian hasil presentasi kami yang sudah disampaikan, slide demi slide dari kelompok kami yang mengenai studi kasus palm oil dan PepsiCo. Apabila ada tutur kata yang kurang dalam menyampaikan materi, yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.